Baru saja selesai mempersiapkan lebaran, ibu mertuaku memukuliku habis-habisan. Suamiku diam dan pergi ke lantai atas. Sesaat kemudian, ia turun membawa sesuatu yang membuat ibunya ketakutan. Namaku Sari Bulat. Nama yang terdengar ceria, tetapi kehidupan pernikahanku sebagai menantu sama sekali tidak sebulat itu. Usiaku tahun ini 33 tahun. Orang bilang wanita di atas 20 tahun sudah menjadi dewasa. Tapi menurutku, mungkin baru setelah menjadi menantu, aku benar-benar mengerti apa artinya menjadi dewasa. Dewasa dalam artian bisa menelan perkataan pahit, bisa tersenyum saat hati sedang mendidih, dan tahu kapan harus diam untuk menghindari masalah lebih lanjut. Aku sudah menikah selama 4 tahun. Suamiku bernama Budi Santoso, 2 tahun lebih tua dariku. Bekerja sebagai teknisi di sebuah proyek konstruksi. Pekerjaannya kasarnya adalah berpindah-pindah dari satu proyek ke proyek lain, seperti pedagang di pasar. Kadang ia berangkat pagi buta dan pulang larut malam, kadang ia harus tidur di lokasi proyek. Bajunya selalu berbau debu jalanan dan oli mesin. Budi bukan tipe pria yang pandai merayu. Ia pendiam, tapi tidak pernah berjudi. Minum-minum pun hanya sesekali saat ada hajatan atau lebaran. Kalau dilihat dari luar, semua orang akan bilang, "Beruntung sekali si Sari, dapat suami Budi yang baiknya seperti tanah." Tapi tanah yang terlalu baik justru sering diinjak orang tanpa takut kakinya kotor. Rumah mertuaku berada di pinggiran kota, dekat dengan jalan antar desa. Rumahnya tidak luas, tapi halamannya persegi dengan dinding bata merah dan atap genteng yang warnanya sudah memudar karena matahari. Di dalam rumah tercium bau kayu tua, asap dapur, dan aroma sirih pinang yang sedikit pedas. Aroma yang begitu kau hirup. Kau tahu ada orang tua yang sudah lama tinggal di sana. Terbiasa dengan adat lama, terbiasa dengan rumah yang harus punya kehormatan keluarga. Bapak mertuaku, Bapak Harton, sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Aku menjadi menantu 2 tahun setelah beliau wafat. Saat kami masih pacaran, Budi pernah berkata terus terang, "Aku cuma punya ibu. Ibu orangnya galak, tapi aku janji setelah menikah, aku tidak akan membiarkanmu menderita." Aku hanya tersenyum mendengarnya. Berpikir dalam hati pria, kalau sudah bicara pasti bisa menepati. Siapa sangka janji itu terbungkus angin berlalu, seiring musim lalu lenyap. Aku tinggal bersama mertua dengan alasan yang sederhana. Ibu Laraswati. Ibu mertuaku berusia di atas 60 tahun dan tinggal sendirian setelah bapak mertua meninggal. Beliau memiliki 2 hal yang lebih berharga dari emas. Pertama adalah kehormatan. Kedua adalah adat keluarga. Beliau bilang, adat keluarga itu seperti akar pohon. Kalau akarnya busuk, pohonnya akan tumbang. Karena itu, di rumahnya mulai dari letak mangkuk, cara meletakkan sendok garpu, hingga cara berbicara saat makan. Semuanya harus sesuai dengan kehendaknya. Sebenarnya, beliau bukan tipe mertua miskin yang menjadi kejam karena kekurangan. Beliau punya uang pensiun, punya tanah kebun, dan rumah yang layak. Beliau hanya kaya akan kritik dan kuasa. Beliau hidup seolah-olah seluruh kampung harus mencontoh keluarganya. Dan jika ingin menjadi contoh, maka di dalam rumah sama sekali tidak boleh ada yang berantakan. Menantu tertawa keras, beliau bilang, "Tidak sopan."
Menantu banyak bicara, beliau bilang cerewet. Menantu diam, beliau bilang sombong. Aku pernah bertanya-tanya, adakah di dunia ini tipe orang yang bahkan saat kita bernapas pun dianggap salah? Ternyata setelah tinggal di rumah ini aku menemukannya. Makan di rumah mertua meski sederhana harus penuh tata krama. Beliau bisa saja makan sayur bening dan ikan pesmol, tapi piring nasi harus bersih. Tidak boleh ada sebutir nasi pun yang menempel di pinggirnya. Beliau melihat sebutir nasi yang jatuh ke meja seperti melihat noda di baju baru. Dan noda itu menurutnya tidak hanya mengotori meja, tapi juga mengotori kehormatan keluarga. Karena itulah, aku jadi punya kebiasaan aneh. Selesai makan tanganku, otomatis mengambil lap dan membersihkan meja hingga ke tepian kursi. Baru setelah itu, aku berani berdiri. Kadang Budi melihatku dan menghela napas. Sudahlah, biarkan saja. Ibu memang perfeksionis. Aku hanya menjawab, kalau aku biarkan aku yang kena getahnya. Ia diam. Seolah tahu tapi tidak punya cukup nyali untuk mengubah keadaan. Ada satu hal lagi di rumah ini yang sejak hari pertama menjadi menantu sudah diperingatkan kepadaku secara khusus. Di ruang tamu ada sebuah lemari kayu tua berwarna coklat gelap dengan ukiran bunga yang sudah aus diletakkan, menempel di dinding dekat dengan tempat foto-foto keluarga seperti benda keramat. Aku menyapu rumah melewatinya pun tak berani menyentuhnya. Ibu Laraswati mengunci lemari itu dengan gembok kuningan. Kuncinya selalu ia simpan di saku bajunya. Beliau berkata dengan sangat jelas. Suaranya berdesis di antara giginya. Lemari itu tidak boleh ada yang membuka termasuk kamu. Ingat baik-baik. Aku mendengarnya dan merinding. Hanya sebuah lemari, tapi cara bicaranya seperti sedang menjaga brankas harta karun. Tapi aku ini menantu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku hanya mengangguk, menasihati diri sendiri. Sudahlah, mungkin itu tempat menyimpan pusaka keluarga, benda-benda keramat. Jangan ingin tahu. Tahu akan menderita, tidak tahu akan tenang. Kalimat itu sering kudengar dari ibu-ibu dan tante-tante. Dan aku sudah mencoba hidup mengikutinya. Tapi hidup ini aneh. Ada hal-hal yang tidak ingin kita ketahui, tapi justru menyeret kita ke sana. Malam itu adalah malam takbiran. Di luar gang anak-anak berlarian, suara petasan bambu berdentuman. Aroma janur dari rumah tetangga yang sedang membuat ketupat tercium sampai ke pintu. Di dapur rumahku juga menyala api. Aku sedang mencuci daun kelapa untuk membuat ketupat besok bersama keluarga suami. Ibu Laraswati duduk di beranda, tangannya melinting sirih. Matanya melirik seolah menimbang setiap gerakanku. Budi baru pulang dari proyek, ia masuk ke rumah. Jaketnya masih basah karena gerimis. Tangannya menenteng tas perkakas. Ia berkata, "Bu Budi, pulang." Ibu tidak langsung menjawab. Beliau mengunyah sirih dengan suara berdekap yang teratur. Sesaat kemudian, baru beliau berkata. Suaranya seperti membaca daftar. Kalau sudah pulang, ganti baju sana. Jangan mengotori rumah. Aku melirik Budi. Ia sedikit tertegun lalu diam-diam naik ke lantai atas. Setiap kali seperti itu, aku merasa kasihan padanya. Tapi, rasa kasihan itu kemudian berubah menjadi jengkel. Orang bilang satu kali mengalah membawa 9 kebaikan, tapi kalau terus-terusan mengalah kebaikan tak kunjung datang. Yang ada hanya diri kita yang semakin menyusut. Saat aku sedang mengeringkan janur Ibu Laraswati,
tiba-tiba bertanya tanpa menatapku. "Tahun ini kamu mau ke rumah orang tuamu berapa hari?" Aku menjawab, "Paling hari kedua atau ketiga Lebaran, Bu. Saya dan Mas Budi antar orang tua saya mampir sebentar untuk silaturahmi." Beliau meletakkan lintingan sirihnya menekan setiap kata. "Sebentar itu berapa lama, jangan kelamaan. Rumah ini pas Lebaran sibuk banyak urusan." Aku mengatupkan bibir. Aku teringat orang tuaku di kampung sepanjang tahun berkebun. Sifatnya lembut. Setiap kali datang mengunjungi putrinya, mereka hanya berani membawa seekor ayam sekantong jeruk atau beberapa kilogram beras ketan. Sesampainya di sini, ibuku sering berkata, "Sudah rumah besan sibuk kamu pamit sama ibu mertuamu, lalu kita pulang. Ibuku takut merepotkan orang." Sementara, aku takut ibuku diremehkan orang. Tapi, aku tidak membantah. Aku hanya menjawab, "Iya, Bu," agar cepat selesai. Lalu kembali ke dapur. Hatiku seperti diremas. Perasaan dianggapnya keluarga orang tuaku sebagai tamu asing dalam hidupku sendiri. Rasanya sakit seperti tersedak duri ikan. Saat aku sedang kesal Ibu Laraswati, melontarkan kalimat yang terdengar biasa tapi setajam pisau. Perempuan itu, kalau sudah menikah, harus tahu berbakti ke keluarga suami. Jangan mentang-mentang ada keluarga sendiri, jadi membeda-bedakan. Tidak enak dilihat. Aku terdiam sejenak. Di kepalaku terlintas pepatah kacang tidak lupa kulitnya, tapi aku tidak berani mengucapkannya. Aku hanya mengingatkan diriku sendiri. Sudahlah, ini sudah akhir tahun. Jangan memperbesar masalah. Aku masih ingin Lebaran ini tenang. Aku masih ingin Budi bisa beristirahat setelah berbulan-bulan bekerja keras. Aku masih ingin ada satu kali makan bersama di rumah ini tanpa ada kata-kata berat. Malam itu, ketika semua orang sudah masuk kamar aku, selesai bersih-bersih dan mematikan lampu ruang tamu. Cahaya kuning, lampu menerangi altar foto keluarga dan foto almarhum bapak mertua. Aku berdiri, menatap fotonya sejenak. Bapak Hartono di foto itu tersenyum ramah. Matanya terlihat hangat. Ada orang yang sudah tiada. Yang tersisa hanya kebaikannya di dalam bingkai. Tiba-tiba aku berpikir, seandainya beliau masih hidup, apakah rumah ini akan terasa seberat ini? Aku berbalik. Tanpa sengaja mataku melirik ke lemari kayu itu. Gembok kuningannya memantulkan seberkas cahaya tipis. Aku tidak tahu apa isinya, dan aku juga tidak ingin tahu. Tapi entah kenapa, saat itu aku merasa lemari itu seperti mulut yang terkunci. Semakin rapat terkunci, semakin terasa ada suara yang ingin meledak keluar. Aku bergidik mematikan lampu dan naik ke atas. Di kamar Budi, berbaring memunggungiku, menghela napas panjang. Aku berbaring di sampingnya bertanya pelan, "Mas capek?" Ia menjawab sangat pelan. "Capek aku sih." Aku diam. Aku ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya, kenapa ia selalu diam di hadapan ibunya. Ingin bertanya, kapan kami akan pindah rumah sendiri. Ingin bertanya, apakah ia tidak melihat aku sudah kelelahan? Tapi aku menelan semuanya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang jika ditanyakan, belum tentu ada jawabannya. Malah hanya akan menambah luka baru. Malam takbiran. Di luar sana, orang-orang mengharapkan kebersamaan. Sementara, aku berbaring di kamar yang sudah akrab ini, merasakan hatiku hampa. Hampangan yang tersaji lengkap, tapi kekurangan satu hal terpenting, kedamaian. Dan aku tidak menyangka
hanya selang waktu yang sangat singkat. Setelah itu, sebuah masalah yang tampak sepele, seperti sebutir nasi, akan mengubah segalanya di rumah ini menjadi badai. Keesokan paginya, aku bangun saat langit masih berkabut. Beginilah kalau Lebaran, di rumah orang, belum sempat bangun tidur, sudah harus mengurus banyak hal. Aku mencuci beras ketan, membersihkan kacang hijau, mengiris daging untuk dibumbui sebagai isian ketupat. Ibu Laraswati duduk di ambang pintu dapur. Kedua tangannya bersedekap di dada. Matanya menatapku seperti menatap seorang pekerja yang belum lulus masa percobaan. Menjelang siang beliau menyuruhku memasak sayur rebung kering agar pas dengan suasana hari terakhir puasa. Aku merebus rebung sambil mencuci sayuran lain. Tanganku lincah tapi hatiku terasa berat. Budi juga di rumah. Ia membantuku mengangkat kayu bakar dan menyalakan tungku. Tapi setelah beberapa patah kata ia kembali diam. Begitulah dia pendiam. Dan di rumah ini menjadi pendiam kadang adalah cara paling aman. Sore tiba udara terasa dingin. Di luar gang terdengar suara penjual janur. Suara mobil membawa pohon hias untuk Lebaran. Suara-suara itu membuatku rindu rumah orang tuaku. Di rumahku akhir tahun, ibu sering memasak opor ayam. Aromanya wangi sampai ke halaman. Ayah sibuk menganyam ketupat sambil bekerja sambil tertawa. Sedangkan di sini tawa adalah barang langka, seperti matahari di musim hujan. Malamnya, ibu menyuruh menyiapkan makan malam lebih awal. Aku menata hidangan di tengah rumah. Ada ikan bumbu bali rendang daging yang dipotong persegi semangkuk sayur rebung panas, ditambah sepiring acar bawang yang kuat beberapa hari lalu. Aromanya menguar perutku lapar, tapi mulutku tak ingin makan. Aku tahu makan di rumah ini bukan untuk kenyang, tapi untuk menjaga adat. Ibu Laraswati duduk di ujung meja, punggungnya tegak. Budi duduk di sebelah kanannya. Aku duduk di seberangnya, menunduk menyajikan nasi. Rumah hening sampai terdengar suara sendok menyentuh piring. Baru saja, aku meletakkan piring nasi di hadapan ibu beliau, menunduk dan mengerutkan kening. Menyajikan nasi saja, sampai belepotan di pinggir piring. Begini aku terkejut, buru-buru mengambil tisu untuk membersihkannya, berkata pelan. Maaf Bu, saya bersihkan sekarang. Beliau tidak berkata apa-apa lagi, tapi caranya mendengus membuatku merasa seperti anak kecil yang tangannya dipukul penggaris. Baru beberapa suap Budi mengambil sepotong ikan dan meletakkannya di piringku. Ia melakukannya dengan sangat pelan, seolah takut menimbulkan suara. Aku menatapnya, hatiku campur aduk antara kasihan dan iba. Aku ingin mengucapkan terima kasih, tapi kurungkan di rumah ini. Kata-kata manis pun bisa menjadi alasan untuk dikritik. Aku menunduk mengambil sepotong rendang. Sialnya ujung sendokku terpeleset. Sepotong daging jatuh ke meja menyeret beberapa butir nasi, ikut menggelinding. Hanya beberapa butir nasi, tapi di mata Ibu Laraswati, itu seperti noda yang tak termaafkan. Beliau meletakkan sendok dan garpunya dengan keras. Suara letak yang terdengar tajam membuat punggungku merinding. Tuh kan apa kataku beliau, menunjuk langsung ke butiran nasi yang jatuh. Perempuan. Tangannya ceroboh. Menyiapkan makanan saja sampai berantakan begini. Aku panik mengambil lap. Suaraku terbata-bata. Maaf Bu, saya tidak sengaja. Saya bersihkan sekarang. Tapi, beliau tidak memberiku kesempatan untuk membersihkannya. Beliau berdiri dengan cepat. Kursi bergeser menimbulkan suara berderit di lantai keramik. Beliau mencondongkan tubuh.
Suaranya lebih tinggi seolah ingin setiap kata menusuk lurus ke wajahku. Tidak sengaja bagaimana? Aku lihat caramu bekerja sudah tahu. Tinggal di rumahku tapi seperti tidak ada aturan. Tidak becus. Aku refleks menatap Budi. Aku berharap ia akan membelaku walau hanya dengan kalimat, "Sudahlah Bu, masalah kecil itu sudah cukup." Tapi Budi tidak menatapku. Ia menatap piring nasinya. Wajahnya tegang, kedua tangannya terkepal erat. Ibu Laraswati menoleh ke arahnya seolah mencari sekutu. Budi, lihat istrimu sudah ibu ajari berkali-kali. Perempuan kalau ceroboh begini bisa menjaga apa? Bisa menjaga rumah ini, tidak? Budi menelan ludah pelan. Ia berkata sangat pelan, seolah hanya untuk formalitas. Sudahlah Bu, nasi tumpahkan bisa dilap. Hanya kalimat itu saja sudah seperti menyiram minyak ke dalam api. Sudah, apa maksudmu? Beliau berteriak. Kamu membelanya, atau kamu sudah dikendalikan olehnya? Rumah ini punya adat, bukan tempat sembarangan orang bisa berbuat sesukanya. Lalu, beliau berbalik cepat ke arahku. Kamu dengar baik-baik. Aku paling benci orang yang ceroboh. Sebutir nasi itu juga rezeki dari Tuhan. Menjatuhkannya berarti tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai keluarga suami. Aku ingin berkata bahwa aku sama sekali tidak bermaksud tidak menghargai. Aku hanya tidak sengaja. Tapi, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku mengerti, yang beliau butuhkan kan bukanlah kebenaran, tapi seseorang untuk dilampiaskan. Beliau mendekat. Aku masih duduk, belum sempat berdiri, sebagai tanda hormat. Bayangan tubuhnya sudah menutupi wajahku. Berdiri. Aku sontak berdiri dengan gugup. Kursi di belakangku terdorong dan membentur kakiku berbunyi letak. Aku panik. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Belum selesai kalimatku. Sebuah tamparan mendarat telak di pipiku. Plak. Mataku berkunang-kunang seolah ada yang merenggut cahayanya. Aku berdiri mematung pipiku panas terbakar. Saat itu, aku tidak hanya merasa sakit, tapi juga terhina. Terhina karena dipukul di depan meja makan, di depan suamiku sendiri, seperti anak kecil yang tidak bisa diajari. Aku belum sempat sadar. Beliau sudah mencengkeram pergelangan tanganku, menarikku paksa ke arah meja. Lap sampai bersih. Lap biar aku lihat bagaimana orang kampung sepertimu mendidik anak. Kalimat orang kampung itu seperti menyiram air dingin ke harga diriku. Tenggorokanku tercekat, mataku perih, tapi aku tidak berani menangis. Menangis saat ini di hadapannya hanya akan dianggap sandiwar. Aku menunduk. Tanganku gemetar membersihkan beberapa butir nasi itu. Aku mendengar suara beliau menirukan di atasku. Setiap kalimatnya seperti duri. Orang bilang, belajar makan belajar. Bicara belajar, membungkus belajar membuka. Kamu sudah belajar apa? Atau hanya pandai berakting jadi korban? Aku menggigit bibirku erat-erat. Aku tidak mau membantah. Aku juga tidak punya tenaga untuk membantah. Tiba-tiba, beliau menarik bahuku dengan keras membuatku terhuyung. Lihat aku, kalau bicara kamu anggap rumah ini apa? Aku mengangkat wajah, air mataku mengalir, tapi aku berusaha menelannya. Saya anggap ini rumah saya, Bu. Baru saja aku selesai bicara, beliau kembali menamparku. Kali ini lebih keras. Aku terhuyung sampai harus berpegangan pada tepi meja. Mangkuk sayur rebung bergetar, kuahnya beriak. Budi sontak berdiri,
tapi ia hanya berdiri seperti patung yang dipaku. Aku menatapnya mengharapkan sebuah tangan menarikku, atau sebuah ucapan yang cukup kuat untuk menghentikan ini. Tapi Budi hanya terengah-engah lalu matanya menunduk. Ia berkata dengan suara serak, Bu Budi ke kamar dulu. Aku kira aku salah dengar. Ia benar-benar berbalik. Ia berjalan cepat ke arah tangga seperti melarikan diri. Suara langkah kakinya berdebum di anak tangga kayu. Lalu suara pintu kamar di lantai atas ditutup kering dan dingin, seperti tebasan pedang. Sementara aku berdiri di sana di tengah ruang makan, di hadapan Ibu Laraswati yang masih meluap-luap, tiba-tiba tubuhku terasa ringan. Seringan seolah semua pijakan baru saja ditarik dari bawah kakiku. Ibu menatap kepergian Budi, lalu kembali menatapku. Matanya penuh penghinaan. Lihat, dia juga sudah muak denganmu. Perempuan yang membuat suaminya menghindar. Sadar dirilah. Aku ingin berteriak bahwa ia tidak muak padaku. Ia hanya takut pada ibu. Tapi aku tidak bisa mengucapkannya. Aku hanya merasakan hatiku mendingin. Begitu dingin, sampai rasa sakit di pipiku tidak terasa lagi. Aku menunduk memungut sendok dan garpu yang jatuh di lantai. Tanganku gemetar. Tapi aku tetap memungutnya, meletakkannya kembali di atas meja seperti mesin. Karena di rumah ini, jika aku ambruk, tidak akan ada yang menolong. Di kepalaku, hanya terulang-ulang satu kalimat terdengar seperti gema dari kejauhan. 1 lidi mudah dipatahkan, 100 lidi jadi sebuah sapu. Tapi aku tiba-tiba mengerti hal yang paling menakutkan bukanlah kesendirian, melainkan merasa sendiri saat suamimu ada di sisimu. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, tangan masih memegang lap yang baru saja kugunakan. Pipiku terasa panas terbakar. Tak perlu bercermin pun aku tahu warnanya memerah. Tapi rasa panas di kulit tak sebanding dengan panas di dalam hati. Perasaan dipukul tanpa ada yang melindungi, tanpa ada yang membela sepatah kata pun. Ibu Laraswati kembali duduk di tempatnya. Seolah kejadian tadi hanyalah cara biasa beliau mendidikku. Beliau mengambil sepotong ikan lagi, mengunyahnya perlahan. Ketenangannya itu membuatku lebih merinding daripada teriakannya. Mulai besok apapun yang kamu lakukan, lihat dulu kanan kiri. Katanya seperti membaca buku. Rumah ini tidak memelihara orang ceroboh. Aku tidak menjawab. Aku takut jika membuka mulut. Aku akan menangis. Dan baginya menangis adalah tanda kelemahan, dan semakin lemah semakin ditindas. Aku membereskan meja mencuci piring. Airnya dingin busa, sabunnya putih. Tapi tenggorokanku terus tercekat. Aku mencuci setiap piring hingga bersih mengkilap. Tapi hatiku terasa kotor seperti baru saja disiram lumpur. Di dapur hanya ada suara air mengalir dan piring beradu. Klenting-klenting. Sebuah suara yang terdengar seperti menertawakan. Ibu Laraswati tidak membantu sama sekali. Beliau duduk di ruang tamu, mengunyah sirih. Sesekali beliau batuk kering, lalu bergumam tidak jelas. Aku tahu beliau sedang menungguku menjadi lebih tahu diri, lebih penurut, seperti cara orang melunakkan dahan muda. Lampu-lampu rumah mulai dimatikan. Aku naik ke kamar, tapi langkahku di tangga terasa berat. Di lantai atas pintu kamar kami sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan, melihat Budi berdiri,
membelakangi kedua tangannya, berpegangan pada bingkai jendela, menatap ke halaman yang gelap. Ia tidak berbalik, juga tidak bertanya apakah aku kesakitan. Aku menunggu satu kalimat. Sekecil apapun, kamu tidak apa-apapun sudah cukup. Tapi ia diam. Diam begitu lama, sampai aku bisa mendengar napasku sendiri. Aku yang bicara lebih dulu. Suaraku serak. Mas meninggalkan aku di bawah. Saat itu juga Budi mengepalkan tangannya. Buku-buku jarinya memutih. Ia masih tidak menatapku. Sesaat kemudian baru ia menjawab, setiap katanya jatuh seperti batu. Aku tidak meninggalkanmu. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku tertawa, tapi tawa yang keluar air mata. Tidak tahan, tapi Mas naik ke sini dan menutup pintu. Aku yang berdiri di bawah sana. Budi berbalik. Untuk pertama kalinya, selama bertahun-tahun, aku melihat matanya memerah. Bukan merah karena marah, tapi merah karena lelah. Lelah seperti orang yang terpojok di sudut tembok dan tidak tahu harus memukul kemana. Kamu pikir aku tidak sakit? Katanya cepat lalu suaranya merendah. Aku melihat ibu melihat kamu. Aku merasa tidak berguna. Aku ingin berkata kalau begitu lakukan sesuatu. Tapi kata-kata itu belum keluar sudah dipotong oleh kalimatnya yang lain. Pelan dan berat. Ada hal-hal di rumah ini yang ibu sembunyikan. Disembunyikan seumur hidupnya. Aku tahu. Sudah lama. Aku tertegun. Mas tahu apa? Budi tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke lemari pakaian, membuka laci, mengambil sesuatu. Ia memasukkannya ke saku lalu menatapku. Tatapannya sudah berbeda, bukan lagi tatapan menghindar. Turun ke bawah sama aku, katanya. Jangan biarkan ibu berpikir kamu takut. Aku mengikutinya turun. Tangga berderit. Setiap langkahnya seperti menginjak sesuatu yang tabu. Ibu Laraswati masih duduk di ruang tamu. Melihat Budi turun, beliau melirik sekilas. Turun mau apa? Naik sana tidur. Besok masih banyak kerjaan. Budi tidak menjawab dengan hormat seperti biasanya. Ia berjalan lurus ke arah lemari kayu tua yang menempel di dinding. Lemari yang tak pernah berani kusentuh. Jantungku berdebar kencang. Gembok kuningan di pintu lemari itu seperti sebuah mata yang sedang mengawasi. Ibu Laraswati sontak berdiri. Budi, kamu mau apa? Budi membungkuk. Aku melihat di tangannya ada sebuah kunci kecil berwarna kusam. Ia memasukkan kunci itu ke lubang gembok, memutarnya. Klik, suaranya kecil tapi terdengar seperti membuka sebuah sekat di dalam rumah ini. Ibu Laraswati menerjang menarik tangannya. Lepaskan. Siapa yang menyuruhmu membuka? Kamu gila ya? Budi menyentakkan tangannya. Ibu yang gila. Ibu menjaga lemari ini seperti menjaga nyawa. Ibu takut apa? Bukan urusanmu. This is ibu. Wajahnya memucat. Itu barang-barang ayahmu, barang keramat. Kalau kamu sentuh ayahmu tidak akan memaafkan. Aku berdiri beberapa langkah di belakang. Punggungku terasa dingin. Sejak tinggal di sini, aku belum pernah melihat ibu sepanik ini. Biasanya kalau marah wajahnya memerah, suaranya keras tapi tetap dalam posisi superior. Tapi kali ini beliau benar-benar panik. Matanya bergerak liar, tangannya gemetar. Seolah takut ada yang melihatnya lemah. Budi membuka pintu lemari. Bau kayu tua dan kertas lembab menyengat keluar. Di dalamnya tersusun beberapa tumpukan kertas yang diikat tali, sebuah kotak kaleng kecil, dan sebuah buku catatan bersampul coklat
yang sudutnya sudah usang. Tepi buku itu melengkung seperti digigit waktu. Ia mengambil buku catatan itu. "Letakkan, Sen," teriak Ibu Laraswati. Ibu bilang, "Letakkan." Budi berbalik, suaranya tenang hingga terasa dingin. "Ibu memukul istriku. Ibu menghinanya. Ibu masih berencana memukulnya seumur hidup. Kan ibu pikir, aku bisa selamanya menunduk." Ibu Laraswati tercekat sejenak, lalu mengubah nada suaranya menjadi lembut seperti menuang madu. "Budi ibu tadi, emosi cuma mendidik saja, jangan dibesar-besarkan. Rumah ini punya aturan. Ada apa-apa kita selesaikan di dalam rumah." Budi tersenyum sinis. Ibu bicara aturan, tapi ibu mendidik dengan tamparan, dengan makian, dengan memaksa orang lain diam. Aturan macam apa itu? Aku menatap suamiku. Hatiku campur aduk antara takut dan aneh. Aku hidup dengan Budi 4 tahun. Jarang sekali mendengar ia bicara panjang. Setiap kali ibunya marah, ia biasanya hanya bergumam, "Sudahlah, Bu." Tapi malam ini ia bicara dengan jelas. Setiap katanya seolah sudah terlalu lama ditahan. Ibu Laraswati menatapku, matanya menyala-nyala. "Gara-gara kamu-kamu yang menghasutnya kan?" Aku menyahut. Suaraku gemetar, tapi tidak lagi pengecut. Saya tidak menghasut. Saya hanya tidak mau dipukul lagi. Ibu mengangkat tangannya seolah mau menampar lagi, tapi Budi langsung menahannya. Ia memegang pergelangan tangan ibunya sangat erat. "Cukup nggak?" katanya. "Kalau ibu masih angkat tangan, aku akan keluar dari rumah ini malam ini juga." Ibu Laraswati terdiam. Mungkin beliau tidak menyangka suatu hari putranya berani mengucapkan kalimat itu. Beliau menarik tangannya mundur selangkah. Dadanya naik turun. Budi menarik kursi, meletakkan buku catatan itu di atas meja. Ia membuka halaman pertama. Suara kertas kering yang bergesekan terdengar menyeramkan. Ibu Laraswati menerjang mencoba merebut buku itu, tapi Budi menepisnya. Ibu langsung menangis. Tangisan yang bercampur antara marah dan sedih, tapi masih ada unsur sandiwaranya. Sandiwara untuk menarik Budi kembali ke sisinya. "Kamu mau ibu mati, baru puas," Budi isaknya. "Ibu sudah tua, ibu cuma mau menjaga rumah ini. Tetap tenang." Budi menatap lurus. Ibu menjaga ketenangan dengan membuat orang lain tidak tenang. Aku tanya sungguh-sungguh. "Ibu takut pada buku ini karena isinya apa?" Ibu Laraswati berhenti menangis tiba-tiba. Air mata masih di pipi, tapi matanya sudah kembali tajam. Ia berkata dengan suara melengking, "Tidak ada apa-apa, cuma cerita lama. Kalau kamu buka, kamu akan menyesal." Budi mengangguk sangat pelan, seolah menerima. Ia meletakkan jarinya di halaman buku bersiap membuka halaman berikutnya. Aku menatap buku coklat usang itu. Tiba-tiba, tenggorokanku terasa kering. Di kepalaku terlintas pepatah lama. Kain robek harus dijaga tepinya. Tapi di rumah ini, tepi itu dijaga dengan sebuah gembok. Apakah tepi itu masih sesuatu yang baik? Ibu Laraswati berdiri berhadapan dengan putranya. Bibirnya terkatup rapat. Budi duduk dengan punggung tegak. Tangannya di atas buku catatan itu seperti menekan sebongkah batu. Saat itu, aku mengerti. Mulai hari ini, rumah ini tidak lagi bisa kembali ke cara lama mengalah demi ketenangan. Ada hal-hal yang sudah terlalu lama dikunci. Dan ketika terbuka, ia tidak bertanya siapa yang siap atau belum.
Budi membuka halaman buku itu. Aku tidak bisa melihat tulisannya dengan jelas, hanya mendengar suara kertas kering berdesir. Setiap lapisannya seperti terkelupas dari sebuah bekas luka. Ibu Laraswati berdiri di seberangnya. Punggungnya kaku, matanya tidak lagi melotot. Seperti biasa, melainkan bergerak liar. Seperti orang yang akan jatuh ke jurang, tapi masih berusaha berpegangan pada tepiannya. Budi membaca dengan lambat suaranya, serak dan berat. Tanggal 12 bulan Mei itu, aku harus mengubur cerita ini dalam-dalam di dasar hatiku. Siapapun yang tahu, aku akan kehilangan segalanya. Ibu Laraswati langsung berteriak, tapi teriakannya tidak lagi berwibawa, melainkan pecah, seperti suara porselen jatuh. Jangan baca, Budi. Ibu mohon jangan baca. Budi tidak mengangkat wajah. Ia hanya berkata satu kalimat pelan, tapi tegas. Kalau ibu tidak mau aku baca, ibu yang cerita. Ibu Laraswati mengatupkan bibirnya. Aku melihat kedua tangannya mengepal. Kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Aku pernah berpikir, beliau adalah wanita yang tidak kenal takut. Tapi sekarang beliau takut. Takut sampai postur tuanya seolah merosot. Lalu, tiba-tiba beliau terduduk di kursi, seolah tulangnya dicabut. Beliau berkata dengan suara parah, Kamu jangan menatapku seperti itu. Aku tidak jahat dari awal. Aku berdiri diam. Kalimat tidak jahat dari awal terdengar seperti pembelaan diri, tapi tatapan matanya saat itu mirip tatapan orang yang akan menangis. Menangis sungguhan tanpa sempat menjaga gengsi. Budi meletakkan buku catatan itu, tapi tangannya masih menahan halamannya seolah takut buku itu lari. Ceritakan, Bu. Ada apa Ibu Laraswati menatap ke altar foto keluarga, ke foto almarhum Bapak Hartono, lalu membuang muka. Tidak berani menatap langsung putranya. Seolah jika menatap lurus, semuanya akan runtuh. Dulu ibu baru 21 tahun, katanya masih muda sekali. Mudah jadi bodoh. Aku mendengar kata bodoh dan terkejut. Wanita yang baru saja memaki-makiku orang kampung dan ceroboh itu, sekarang menyebut dirinya sendiri bodoh. Hidup memang aneh, ada pasang surutnya. Tapi, aku tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana Ibu Laraswati bisa mengucapkan kata itu. Beliau bercerita. Waktu itu, beliau bekerja di sebuah pabrik garmen di kota. Ada seorang pria yang sering datang mengambil barang, pandai bicara, pandai merayu, pandai berjanji. Beliau percaya katanya, saat itu beliau seperti gadis-gadis lain, mendengar kata-kata manis, disangka cinta. Budi memotong suaranya tertahan. Lalu, Ibu Laraswati tersenyum getir. Senyum yang membuat mulutnya miring. Lalu, ibu hamil. Mendengar itu punggungku terasa dingin. Di dalam sebuah keluarga ada cerita-cerita yang tidak diungkapkan, bukan karena langka, tapi karena menyentuh kehormatan yang sering dijadikan tolok ukur oleh masyarakat. Seorang wanita hamil tanpa suami di zaman itu, di desa ini, sudah cukup untuk dicabik-cabik oleh mulut orang. Ibu Laraswati melanjutkan suaranya semakin pelan. Ibu memberitahunya, dia berjanji akan menikahi ibu lalu menghilang. Menghilang seolah tidak pernah ada. Budi mengatupkan rahangnya. Aku melihat pelipisnya berkedut. Ibu Laraswati mengusap wajahnya, tapi semakin diusap, semakin basah. Ibu mencarinya, bertanya ke orang-orang, tapi mereka malah mengusir. Ibu pulang ke rumah. Kek nenekmu memukuli ibu hampir mati.
Bukan karena benci, tapi karena takut. Takut tetangga, tahu takut keluarga besar mencela takut, nama baik keluarga tercoreng. Tiba-tiba, tenggorokanku tercekat. Aku tidak membela beliau, tapi aku bisa membayangkan seorang gadis muda yang terpojok di sudut tembok itu juga menyedihkan. Hanya saja, menyedihkan bukan berarti berhak membuat orang lain menderita. Ibu Laraswati mengangkat wajah matanya yang merah menatap ke atas. Ibu melahirkanmu di sebuah kamar kecil dibantu bidan di ujung desa. Seorang anak laki-laki lahir. Ibu kira ibu akan punya pegangan. Ibu memberinya nama. Sudahlah, nama itu tidak penting lagi. Beliau tercekat. Dadanya naik turun. Beberapa bulan pertama, ibu hidup dengan memeluknya. Hidup dengan cara asal mendengar tangisannya. Ibu tahu ibu masih ada. Tapi kemudian, dia sakit. Demam kejang-kejang. Ibu menggendongnya lari, semalaman ke puskesmas. Sampai di sana, orang bilang, sudah terlambat. Sampai di situ tangis Ibu Laraswati pecah. Beliau menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Suara tangisnya panjang seperti desau angin di celah pintu. Aku berdiri mematung. Jantungku seperti diremas kuat. Budi tidak berkata apa-apa. Ia melihat ibunya menangis, matanya merah. Tapi berbeda dengan ibu. Matanya merah karena marah dan sakit pada saat yang bersamaan. Aku teringat saat ibu memukulku. Ketika beliau mengangkat tangan untuk menampar, beliau tidak gemetar. Ketika beliau memakiku tidak sopan, beliau tidak tercekat. Tapi sekarang beliau menangis. Menangis seperti orang yang jatuh ke dasar sumur dan tidak ada yang menariknya ke atas. Sesaat kemudian, Ibu Laraswati melanjutkan suaranya serak. Sejak hari itu, sifat ibu berubah. Ibu melihat orang lain bahagia, ibu jadi iri. Ibu melihat perempuan lain gembira, ibu jadi curiga. Ibu takut orang meremehkan ibu. Jadi ibu harus membuat orang takut pada ibu lebih dulu. Aku mendengarnya dan merinding. Ternyata kekejaman beliau tidak datang begitu saja. Ia ditempa dari rasa sakit yang terlalu besar dan rasa takut yang terlalu panjang. Tapi mencubit paha sendiri, baru mencubit paha orang lain, hanya berlaku jika orang tahu kapan harus berhenti. Sedangkan beliau menggunakan rasa sakitnya sendiri sebagai cambuk untuk mencambuk orang lain. Budi bertanya, suaranya berat, seolah menekan setiap kata. Lalu ayah Bapak Hartono tahu cerita itu. Ibu Laraswati menggeleng air matanya jatuh ke lengan bajunya. Tidak, beliau menikahi ibu setelah itu. Beliau terlalu baik jadi ibu semakin takut. Takut kehilangan, takut ditinggalkan. Takut suatu hari beliau tahu masa lalu ibu dan merendahkan ibu. Aku menatap foto bapak mertua. Seandainya beliau masih hidup, apakah beliau akan merendahkannya? Aku tidak yakin. Tapi aku yakin satu hal, cara ibu menjaga adat keluarga dengan begitu ketat bukan karena menghormati beliau. Tapi karena beliau sedang melindungi cangkangnya sendiri, Ibu Laraswati mengangkat wajah, menatapku untuk pertama kalinya sejak mulai bercerita. Tatapannya tidak lagi menyala-nyala, melainkan sebuah kelelahan yang sangat tua. Kamu jadi menantu menderita, tak ibu tahu. Katanya suaranya seolah ingin melunak, tapi takut menjadi lunak. Tapi ibu tidak mau rumah ini ditertawakan orang. Ibu tidak mau. Aku memotong, jantungku berdebar kencang. Ibu tidak mau ditertawakan. Jadi ibu memukul saya di depan suami saya. Pertanyaan itu terlontar begitu saja. Baru setelahnya, aku sadar aku baru saja bicara terus terang.
Budi menoleh menatapku, sementara Ibu Laraswati terdiam. Beliau diam sangat lama lalu berkata, suaranya pelan seperti jatuh ke tanah. Ibu tidak tahu cara lain. Aku ingin menjawab, kalau tidak tahu, ya belajar. Tapi tenggorokanku tercekat. Tiba-tiba aku mengerti satu hal yang sangat pahit. Ada orang-orang yang seumur hidupnya hanya belajar cara membuat orang lain takut padanya, tapi tidak pernah belajar cara meminta maaf. Budi meletakkan tangannya di atas buku catatan itu, perlahan, menutupnya setengah, tapi tidak sampai rapat. Ia berkata, suaranya tenang hingga menakutkan. Cerita ibu aku sudah dengar, tapi aku perlu tahu ceritaku. Udara di ruangan kembali mengental. Ibu Laraswati menatap buku itu seperti melihat pisau di atas meja. Aku berdiri di antara ibu dan anak itu, merasa seperti berdiri di antara dua pusaran air. Satu sisi adalah masa lalu ibu, sisi lain adalah identitas suamiku. Aku tidak lagi merasakan sakit di pipi. Sesuatu yang lebih sakit sedang datang, dan itu tidak terasa di kulit. Itu ada di tempat di mana seseorang hidup bertahun-tahun dengan sebuah nama, sebuah akar. Lalu, suatu hari tiba-tiba menyadari mungkin akar itu bukan akarnya. Budi tidak melanjutkan bicaranya. Ia hanya menahan buku itu di hadapannya. Tangannya di atas sampul, seperti menekan sebuah pikiran yang ingin meledak. Ibu Laraswati duduk di sana, matanya bengkak merah, tapi raut lemahnya tadi menghilang dengan cepat. Aku sadar beliau menangis karena masa lalunya, tapi begitu menyangkut masa kini, beliau langsung waspada, bertahan secara naluriah. Budi, panggilnya, suaranya serak. Ceritamu ada hal-hal yang tidak seharusnya digali. Budi menjawab singkat. Kalau tidak digali hidup, bagaimana ia membuka halaman berikutnya? Di balik lembaran kertas yang tulisannya padat, ada beberapa noda kekuningan seperti pernah terkena air lalu dikeringkan. Aku melihatnya dan merinding bukan karena kertasnya, tapi karena bagaimana seseorang bisa memeluk rahasia. Begitu lama, membiarkannya berjamur di dalam lemari, tapi tetap hidup normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Budi membaca sekilas alisnya, semakin berkerut. Lalu tiba-tiba, dari tengah buku itu, selembar kertas yang terselip meluncur keluar jatuh, perlahan ke lantai keramik. Suara kertas menyentuh lantai sangat pelan, tapi seisi ruangan, seperti baru saja dipukul keras di telinga. Ibu Laraswati melompat seperti per. Jangan-jangan diambil. Budi membungkuk lebih cepat darinya. Ia mengambil lembaran kertas itu. Itu bukan halaman buku biasa. Itu selembar kertas tipis dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa, seperti ditulis dalam semalam tanpa tidur. Aku melihat Ibu Laraswati gemetar. Gemetar bukan karena dingin, tapi gemetar. Seperti orang yang bajunya dilucuti di tengah pasar. Kemarikan. Beliau mengulurkan tangan. Suaranya tiba-tiba melengking. Budi. Ibu bilang kemarikan. Budi tidak memberikannya. Ia menatap tajam ke beberapa baris pertama. Lalu tatapannya menjadi gelap seperti lampu yang baru saja diredupkan. Ia membacanya keras-keras pelan setiap katanya. Seolah takut jika membaca terlalu cepat, kebenaran akan pecah berkeping-keping. Jika hal ini terungkap, aku akan kehilangan segalanya. Bayi di dalam perutku bukan anak dari bapak. Aku mendengarnya dan kakiku lemas. Bapak di rumah ini secara otomatis merujuk pada satu orang. Bapak Hartono, pria di foto keluarga pria
yang dipanggil ayah oleh Budi selama 35 tahun. Budi berdiri diam untuk waktu yang sangat lama. Ia tidak menatapku, tidak menatap ibunya. Ia menatap lurus ke foto di altar. Cahaya kuning lampu menyinari wajah Bapak Hartono di foto itu. Senyum ramahnya tetap ramah. Tapi di mata Budi, saat itu senyum itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang menyakitinya. Ia bertanya, suaranya sangat pelan. Begitu pelan, sampai aku kira ia sedang bertanya pada dirinya sendiri. Bukan anak ayah. Lalu anak siapa? Ibu Laraswati menggelengkan kepala terus-menerus, seolah ingin menyangkal seluruh langit. Tidak seperti yang kamu pikirkan, Budi. Dengarkan ibu, lupakan saja. Budi berbalik cepat. Untuk pertama kalinya, aku melihat ia menatap ibunya dengan tatapan yang begitu asing. Lupakan, ia tertawa. Tawa yang kering. Ibu menyuruh istriku teh. Istriku berlutut membersihkan butiran nasi karena ibu bilang itu kehormatan. Lalu kehormatan ayah bagaimana? Kehormatan aku bagaimana Ibu Laraswati mengatupkan bibirnya. Beliau tidak bisa membantah, jadi beliau mengubah arah. Beliau menoleh ke arahku. Suaranya berdesis. Kamu berdiri di situ buat apa? Senang kamu ya? Rumah orang hancur baru kamu puas. Aku menatapnya lebih tenang dari yang kukira. Mungkin karena sudah terlalu sakit orang jadi mati rasa. Saya tidak senang kataku dengan jelas, tidak lagi memakai embel-embel permisi atau maaf. Saya hanya ingin tahu kenapa saya dipukul dimaki. Padahal yang salah mungkin saja orang yang memegang penggaris untuk mengajari. Ibu Laraswati tercekat. Budi meremas kertas di tangannya sampai sudutnya lecek. Ia bertanya lagi. Kali ini suaranya tidak lagi pelan, melainkan berat dan tegas seperti menancapkan paku. Siapa ayah kandungku? Ibu Laraswati mundur selangkah, matanya bergerak cepat. Aku sadar, beliau sedang mencari jalan keluar dengan kata-kata, tapi tidak menemukannya. Budi katanya dengan suara patah, kamu sudah memanggil ayahmu. Ayah berapa tahun? Beliau menyayangimu, membesarkanmu. Kamu mau apa lagi? Budi menjawab, cepat seolah sudah dipersiapkan sejak lama. Aku mau kebenaran. Lalu ia merendahkan suaranya. Setiap katanya seperti tusukan pedang yang lambat. Atau ibu takut. Kalau aku tahu, aku tidak akan lagi melihat ibu sebagai ibu. Ibu Laraswati terhuyung, tangannya berpegangan pada tepi meja. Aku melihat jelas keringat di keningnya. Beliau berusaha tetap tenang, tapi kata-kata yang keluar malah kacau. Itu seseorang yang pernah kamu temui. Budi menyipitkan mata. Siapa? Ibu Laraswati menggeleng hampir memohon. Jangan tanya lagi, Ibu. Mohon, dalam hidup ini ada hal-hal yang kalau diketahui hanya akan menambah penderitaan. Budi menatapnya lekat-lekat. Tatapannya saat itu seperti orang yang berdiri di tengah jalan, tapi petanya direnggut. Aku mendengar suaranya serak. Ibu menyuruhku hidup baik-baik, hidupnya beradat. Tapi ibu menyembunyikan dariku, bahkan asal-usulku sendiri. Ibu tidak merasa ironis. Ibu Laraswati kembali menangis. Tapi kali ini, tangisannya bukan lagi tentang penderitaan masa lalu. Itu tangisan orang yang terpojok campur aduk antara takut dan marah. Dulu, ibu salah. Ibu salah.
Puas kamu, teriaknya. Tapi ibu melakukan itu untuk menjaga rumah ini. Agar ayahmu tidak mati karena malu. Agar kamu tidak ditunjuk-tunjuk orang. Kamu mengerti tidak budi menatap ibunya, lalu menatap lagi ke altar foto. Ia perlahan meletakkan lembaran kertas itu di atas meja tepat di bawah tempat dupa. Seolah meletakkan sebuah surat dakwaan di hadapan almarhum. Ia berkata sangat pelan, tapi setiap katanya terdengar jelas di ruangan yang sunyi. Aku memanggilnya ayah, karena aku percaya itu benar. Sekarang, bahkan kepercayaanku pun, ibu renggut. Ibu suruh aku mengerti bagaimana tiba-tiba aku teringat sebuah pepatah. Pohon ingin tenang, tapi angin tak mau berhenti. Budi ingin hidup tenang, ingin menjadi anak dan suami yang normal. Tapi, angin dari masa lalu, ibunya tidak mau berhenti, terus menerpa sampai ia patah. Budi tidak lagi berteriak. Justru, ketenangannya yang tiba-tiba itu yang membuatku takut. Ia berbalik, naik ke lantai atas. Langkahnya sangat cepat. Kukira ia akan masuk kamar dan menutup pintu seperti tadi. Tapi tidak. Sesaat kemudian, ia kembali turun dengan jaket dan kunci motor di tangan. Ibu Laraswati menerjang menahan tangannya. "Kamu mau kemana?" Budi menepis tangan ibunya dengan pelan. Tidak keras tapi cukup tegas untuk membuat ibu tertegun. "Aku mau mencari orang yang tahu," katanya. Aku maju selangkah. "Mas, aku ikut." Budi menatapku. Kali ini, tatapannya bukan lagi tatapan suami yang lembut seperti biasanya. Itu tatapan seseorang yang fondasi rumahnya baru saja dihancurkan dari bawah kakinya. Ia tidak mengatakan boleh atau tidak. Ia hanya menggeleng pelan, seolah tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Lalu ia membuka pintu dan melangkah keluar. Angin malam masuk terasa menusuk. Suara motor dinyalakan di halaman. Terdengar kering dan hampa. Aku berdiri di ambang pintu tangan berpegangan pada kusen, melihat bayangannya menghilang di balik rimbunnya pohon rambutan di depan gang. Di dalam rumah Ibu Laraswati, terduduk lemas mulutnya bergumam tidak jelas. Sedangkan aku untuk pertama kalinya, selama menjadi menantu, aku melihat dengan jelas satu hal. Ada rahasia yang jika sudah dikubur saat terbongkar, ia tidak hanya membuat orang sakit, tapi juga membuat orang kehilangan pegangan untuk hidup. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena suara angin di luar atau karena dingin, tapi karena di kepalaku terus berputar bayangan Budi memegang lembaran kertas, meletakkannya di bawah tempat dupa, lalu berbalik pergi seperti orang yang darahnya baru saja dikuras habis. Aku ke kamar mandi, membasuh muka air dingin, menyentuh kulit. Barulah aku sadar pipiku lebam kebiruan. Bercermin aku terkejut. Bukan karena lebamnya, tapi karena tatapan mataku sendiri di cermin. Bukan lagi tatapan pasrah itu, tatapan orang yang baru sadar. Ada hal-hal yang jika kita tahan terlalu lama akan berubah menjadi jerat. Terus menahannya berarti mencekik diri sendiri. Aku kembali keluar. Rumah gelap gulita hanya ruang tamu yang masih diterangi lampu tidur kekuningan. Ibu Laraswati masih duduk di sana. Punggungnya bersandar di kursi. Kedua tangannya memeluk perut seperti memeluk sebongkah batu. Lintingan sirih yang belum selesai terletak di piring kecil. Beliau tidak lagi mengunyah juga, tidak lagi bicara. Aku berdiri beberapa langkah darinya. Suaraku kering. "Ibu tahu Mas Budi pergi kemana?" Ibu Laraswati mengangkat wajah menatapku. Matanya merah,
tapi tatapannya tajam. Beliau menjawab singkat, "Pergi menenangkan diri. Kamu jangan bikin ribut." Aku tertawa. Tawa kecil tapi getir. Menenangkan diri atau melarikan diri, ibu meletakkan tangannya di meja. Suara kukunya mengetuk-ngetuk. "Aku beritahu kamu. Kejadian malam ini tidak boleh kamu ceritakan ke siapapun. Tidak ke tetangga, tidak ke kerabat, tidak ke keluargamu. Kalau ada yang tanya, bilang saja suami istri bertengkar biasa." Paham aku menatapnya. Tiba-tiba merasa lelah sampai tidak ingin berdebat. Tapi rasa lelah itu tidak membuatku diam seperti sebelumnya. Itu membuatku sadar. Aku bukan mulut yang bisa seenaknya ibu kunci. Aku berkata pelan. Ibu menjaga kehormatan dengan menyuruh orang lain bungkam. Lalu, apa artinya kehormatan itu? Ibu Laraswati sontak berdiri. Kukira beliau akan menerjang dan menamparku lagi. Tapi tidak. Beliau hanya berkata, suaranya berdesis di antara gigi campuran, antara ancaman dan gemetar. "Kamu bicara lagi, aku usir kamu dari rumah ini." Kalimat itu, jika diucapkan sebelumnya, mungkin akan membuatku takut. Tapi setelah malam ini, aku merasakannya hampa. Tiba-tiba, aku sadar beliau mengusirku atau tidak, bukan lagi hal terpenting. Yang penting adalah di mana Budi sekarang dan apa yang sedang ia pikirkan di malam di mana ia terlempar dari akarnya sendiri. Aku tidak menjawabnya lagi. Aku naik ke kamar, menutup pintu, lalu duduk bersandar di lantai. Aku mengambil kotak obat mengoleskan salep ke pipiku. Salepnya dingin, tapi hatiku panas seperti tungku arang. Aku membuka ponsel menelepon Budi. Hanya terdengar suara operator yang mengatakan nomor sedang sibuk. Aku mengirim pesan Mas di mana aku tidak memaksa Mas pulang, tapi jangan melakukan hal bodoh. Pesan terkirim lalu hening. Di luar jendela embun menutupi kaca. Jalan di depan rumah sepi, sesekali terdengar anjing menggonggong di kejauhan. Aku berbaring tapi setiap kali memejamkan mata aku, kembali melihat Budi bertanya, "Siapa ayah kandungku?" Dengan suara yang patah-patah, seperti orang menelan pecahan kaca. Hampir jam 3 pagi, aku baru bisa terlelap sejenak. Tidurku seperti duduk di tepi jurang. Sedikit saja ada suara aku akan jatuh. Sekitar jam 0.30. Saat langit baru memancarkan seberkas cahaya pucat, ponselku bergetar. Aku terlonjak. Bangun. Layar menunjukkan pesan dari Budi. Hanya beberapa kata, tapi seolah menarikku dari kubangan lumpur. "Jangan bilang ibu aku di rumah Paman Tono." Aku membacanya berulang-ulang. Paman Tono adik kandung dari bapak mertuaku secara status. Seseorang yang jarang disebut-sebut di rumah ini, aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Biasanya saat tahlilan atau lebaran, orangnya ceplas-ceplos, suka tertawa terbahak-bahak. Tapi, kadang jika menatap matanya, ada sesuatu yang menghindar. Seolah ia selalu tahu sesuatu, tapi tidak berani mengatakannya. Aku terdiam sejenak. Di hatiku muncul ketakutan lain. Takut Budi bertemu Paman Tono, lalu disiram lagi dengan sumber air dingin. Ada kebenaran yang seperti silet. Ia tidak membunuhmu seketika, tapi terus mengiris-iris sampai kau berdarah. Tanpa sadar, kau masih utuh. Aku buru-buru mengenakan baju hangat melilitkan SL. Aku tidak membangunkan Ibu Laraswati. Tapi,
Begitu aku membuka pintu kamar dan menuruni tangga, dari ruang tamu sudah terdengar batuk kering. Ibu Laraswati tidak tidur. Beliau berdiri di kaki tangga. Seolah semalaman beliau juga terjaga untuk mengawasi. Mengawasi putranya, mengawasiku, mengawasi rahasianya. Pagi-pagi, mau kemana tanyanya? Aku berhenti, sejenak lalu menjawab, "Jujur, saya mau mencari suami saya." Ibu Laraswati menyipitkan mata. "Dia sudah pulang." "Saya tuh tidak tahu tuh," kataku. Tapi saya tidak akan duduk diam menunggu. Beliau mendekat, suaranya merendah. "Jangan ke rumah Paman Tono, itu bukan urusanmu." Aku menatapnya. Kali ini, aku tidak berbelit-belit. Saya istrinya. Urusannya adalah urusan saya. Ibu Laraswati menggigit bibir. Beliau mengubah taktik. Suaranya melunak seperti menuang air. "Sari, anggap saja, ibu memohon padamu. Aib keluarga. Jangan digali. Kalau digali, semua orang akan malu." Aku mendengar dua kata, semua orang malu dan merasa geli. Malu, aku sudah malu sejak ditampar di depan meja makan. Budi sudah malu sejak tahu kemungkinan ia bukan anak kandung orang yang fotonya terpajang di altar. Sedangkan ibu beliau malu karena rahasia yang ia simpan terancam terbongkar. Malu beliau adalah malu kehilangan muka. Malu aku dan suamiku adalah malu kehilangan martabat. Aku menjawab perlahan. Ibu takut malu. Seharusnya jangan memukul orang lain untuk menjaga gengsi. Yang baik dipamerkan, yang buruk ditutupi. Tapi kalau menutupinya dengan pukulan itu bukan lagi kebaikan. Wajah Ibu Laraswati memucat. Beliau mengangkat tangan lalu menurunkannya lagi. Beliau tidak menampar. Mungkin beliau sadar jika menampar lagi rumah ini akan benar-benar retak. Aku melangkah ke halaman. Embun menutupi beberapa pohon rambutan di depan gerbang. Jalan antar desa masih sepi. Aku berjalan cepat sambil terus mencoba menelepon Budi, tapi ia tetap tidak mengangkat. Aku tidak lagi panik seperti semalam. Aku hanya merasa sedang berjalan menuju satu titik yang tidak bisa kuhindari. Di ujung kampung ada warung kecil milik Bu Darmi. Bu Darmi sedang menyalakan tungku arang. Teko airnya berbunyi gemericik. Melihatku berjalan pagi-pagi, beliau menatap lalu memanggil. "Loh Sari, mau kemana kok mukanya begitu?" Aku menarik syal menutupi pipiku yang lebam. Berusaha menjaga suara tetap normal. "Ada urusan sebentar, Bu." Bu Darmi hanya bergumam. Oh tapi, tatapannya penuh rasa ingin tahu. Di desa. Sebuah lebam pun bisa menjadi cerita yang lebih panjang dari anyaman ketupat. Aku semakin mempercepat langkah. Rumah Paman Tono ada di ujung kampung seberang. Melewati jalan tanah masuk ke gang yang dipagari kembang sepatu. Aku sampai di sana, jantungku berdebar kencang. Gerbang rumah Paman sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara percakapan tidak keras tapi tegang. Suara Budi. Aku langsung mengenalinya. Aku berhenti di luar gerbang, tanganku menyentuh kayu pagar. Tiba-tiba hatiku terasa dingin, seperti akan masuk ke ruangan tanpa pintu keluar. Aku berdiri di luar gerbang, tidak berani langsung masuk. Bukan karena takut dimarahi Paman Tono, tapi karena takut mendengar satu kalimat yang membuatku tidak bisa kembali. Orang bilang, tahu itu menderita, tidak tahu itu tenang. Tapi, aku sudah sampai di sini, ingin tenang pun sudah tidak bisa lagi. Aku mengintip dari celah gerbang.
Di halaman rumah Paman Tono, suara Budi terdengar serak dan tergesa-gesa seperti orang yang sudah menempuh perjalanan jauh dengan amarah. Paman jangan berbelit-belit. Paman itu adiknya ayah. Paman tahu semuanya. Aku cuma tanya satu hal. Siapa ayah kandungku jantungku mencelos mendengarnya. Pertanyaan itu semalam Budi tanyakan pada ibunya tapi tidak dijawab. Sekarang ia tanyakan pada pamannya, suaranya tidak lagi gemetar. Itu suara orang yang sudah terpojok sampai hanya tersisa satu jalan tahu atau hancur. Suara Paman Tono menjawab tidak keras, tapi berat seperti hela napas. Budi dengarkan Paman. Masalah ini bukan berarti kalau kamu tahu hatimu akan jadi tenang. Budi tertawa sinis. Tawa yang terdengar menyakitkan. Tenang aku hidup, 35 tahun, memanggil ayah ya ayah. Percaya ibu ya ibu. Sekarang Paman bilang jangan cari tahu biar tenang. Tenang bagaimana Paman Tono diam sejenak. Aku mendengar suara kursi bergeser. Lalu ia berkata, suaranya merendah. Paman menyembunyikannya bukan karena Paman suka. Paman menyembunyikannya karena mulut orang di desa ini lebih tajam dari pisau. Kalau terbongkar bukan hanya ibumu yang malu, tapi seluruh keluarga ini akan tercoreng. Budi menjawab, cepat suaranya tajam dan dingin. Seluruh keluarga ini tercoreng, atau aku yang tercoreng. Aku yang hidup dengan identitas pinjaman. Aku mencengkeram kayu gerbang erat-erat. Telapak tanganku berkeringat dingin. Aku melihat jelas perbedaan antara Budi yang biasanya dan Budi yang sekarang. Biasanya, ia lembut seperti tanah. Sekarang ia seperti batu yang pecah. Setiap sisinya tajam. Paman Tono kembali bicara sepertinya berusaha melunak. Budi tenang dulu. Paman tanya sungguh-sungguh. Kamu mau apa kalau Paman beritahu? Kamu mau datang ke foto ayahmu lalu melupakan semuanya. Budi menekan setiap katanya. Aku tidak akan melupakan jasa siapapun. Aku hanya perlu tahu akarku di mana. Paman mengerti tidak? Aku mendengar napas Budi yang berat, lalu suaranya merendah seperti sebuah peringatan. Kalau Paman terus menyembunyikannya, aku akan tanya sendiri ke orang lain. Paman pikir, ibumu bisa menyembunyikannya bertahun-tahun, tanpa ada orang luar yang tahu. Kalimat itu membuatku bergidik. Tiba-tiba aku teringat tatapan Ibu Laraswati semalam. Ketakutan yang sesungguhnya. Takut bukan hanya karena Budi membaca buku catatan itu, tapi takut karena ada orang lain yang juga memegang rahasia itu. Paman Tono berkata suaranya seperti tercekik. Paman, mohon jangan libatkan orang luar. Masalah keluarga selesaikan di dalam rumah. Budi menyahut, di dalam rumah. Rumahku sudah tertutup 4 tahun ini. Paman tahu apa yang terjadi di dalam rumahku, istriku dipukul dimaki. Aku diam karena kupikir ibu hanya sedang emosi. Ternyata diamku hanya membuat orang lebih berani. Mataku perih mendengarnya. Bukan karena Budi membelaku, tapi karena kata diam itu terlalu benar. Dan yang benar biasanya menyakitkan. Hening sejenak. Lalu aku mendengar suara Paman Tono merendah seperti orang yang akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Budi Paman katakan, tapi kamu jangan mengamuk. Ayah kandungmu adalah.
Tepat saat itu, anjing di rumah Paman Tono tiba-tiba menggonggong keras. Bukan gonggongan biasa, tapi gonggongan yang terus-menerus dan galak, seperti bertemu orang asing. Aku terlonjak, jantungku seperti mau copot. Dari balik pagar kembang sepatu di samping rumah terdengar suara berdesir seperti ada yang menginjak daun kering. Aku berbalik cepat. Sebuah bayangan melintas begitu cepat, sampai aku hanya sempat melihat ujung baju berwarna gelap, lalu menghilang di balik rumpun bambu di ujung gang. Aku berdiri mematung. Paman Tono dari dalam rumah berteriak. Siapa itu Budi? Seperti diulut api. Ia berlari ke halaman menuju gerbang. Gerbang terbuka dengan keras, membuatku harus menyingkir. Budi muncul di hadapanku, wajahnya pucat, pasi matanya terbelalak. Bukan lagi tatapan marah, tapi tatapan orang yang baru saja melihat sesuatu yang membuatnya merinding dari leher sampai ke tulang punggung. Aku meraih tangannya. Mas, kenapa Budi tidak langsung menjawab? Ia melihat sekeliling gang lalu menatap ke arah rumpun bambu, seolah mencoba menemukan kembali bayangan yang baru saja bersembunyi. Lehernya berkedut, bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Paman Tono juga berlari keluar berdiri selangkah di belakang Budi. Paman melihatku lalu melihat Budi raut, wajahnya campur aduk antara jengkel dan takut. Kamu berdiri di luar dengar-dengar buat apa? Gertak Paman tapi suaranya tidak bertenaga. Masuk, kita bicara. Aku tidak sempat menjawab. Aku hanya menatap. Budi merasakan tangannya sedingin es di genggamanku. Mas, dengar tanyaku pelan. Paman hampir bilang, tapi terpotong. Ada orang di luar pagar. Budi menelan ludah. Ia tersenyum, nyum aneh. Senyum yang bukan senyum. Ada yang tahu. Katanya serak. Ada orang berdiri di luar menguping atau sengaja mengganggu. Aku menatap matanya. Kengerian sebuah kebenaran. Kadang bukan terletak pada nama ayah kandungnya, tapi pada kenyataan bahwa ada orang lain yang memegang rahasia itu dan menjadikannya sebagai barang dagangan. Paman Tono melangkah maju, merendahkan suaranya seolah takut tetangga mendengar. Budi, sudahlah. Masalah ini Paman belum bisa bilang. Bukan Paman takut kamu, Paman. Takut mulut orang, takut membunuh orang tanpa pisau. Budi berbalik, menatap pamannya. Tatapannya setajam mata bajak yang baru diasah. Paman takut mulut orang. Kalau aku apalagi yang harus kutakutkan sekarang, kata Budi. Aku sudah kehilangan semua yang kupercaya. Aku melihat Budi terengah-engah. Ia mengangkat tangan ke keningnya seperti pusing hebat. Aku meremas tangannya lebih erat, mencoba menahannya agar tetap berdiri. Kita pulang, masa, kataku. Setidaknya kita harus tenang. Jangan biarkan orang lain mengatur kita. Budi menatapku, di matanya ada sebersih sesuatu campuran antara terima kasih dan putus asa. Ia mengangguk sangat pelan, lalu berbalik dan berjalan cepat ke ujung gang. Aku berjalan di sisinya. Paman Tono berdiri di gerbang. Wajahnya muram, seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang berbahaya. Baru berjalan beberapa langkah, Budi tiba-tiba berkata, sangat pelan, seolah pada dirinya sendiri. Sari kebenaran ini, kalau benar seperti yang baru saja kupikirkan, maka ini benar-benar mengerikan. Aku tidak bertanya apa yang ia pikirkan. Aku hanya diam berjalan di sampingnya, mendengar suara daun kering di bawah kaki. Mendengar desau angin melewati rumpun bambu
dan merasa seolah ada sepasang mata yang masih mengawasi dari belakang tidak pernah lepas.